Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mia Mulyati dengan NIM 211340167, jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Akan menjelaskan teori psikologi Carl Gustav Jung tentang analytical psychology dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Nina Fitriani, MPD. Carl Gustav Jung lahir di Switzerland pada tanggal 26 Juli 1875. Ia wafat pada tanggal 8 Juni 1961. Ayahnya bernama Paul, seorang pendeta, dan ibunya bernama Emilie Priscilla Jung, yang merupakan muridnya Sigmund Freud, tetapi yang tidak sepemahaman dengan Freud tentang psikologi. Pandangan tentang manusia pun berbeda. Jika Freud berpandangan bahwa manusia adalah korban dari masa lalu, yang membantahnya bahwa manusia bisa memiliki kehidupannya, ada peran tanpa harus menyalahkan masa lalu terhadap keadaan sekarang. Overview of Analytical Psychology. Yang membangun teori of personality yang disebut Analytical Psychology. Ia percaya bahwa kita termotivasi bukan hanya dari experience, tapi dari collective unconscious. Lalu beberapa elemen collective unconscious ini akan berkembang menjadi archetype. Archetype yang paling inklusif adalah self-realization. Self-realization ini yang bisa dicapai dengan cara mencapai keseimbangan antara berbagai kekuatan yang berlawanan dari kepribadian. Struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Jung terbagi menjadi 4. Yang pertama ada conscious atau ego. Ego menurut Jung adalah aspek kesadaran dari kepribadian. Kesadaran muncul pada awal kehidupan individu. Ego berperan penting dalam menentukan persepsi, ingatan, dan pikiran. Tanpa ego, semua pengalaman akan bebas memasuki kesadaran. Yang kedua ada personal unconscious atau ketidaksadaran pribadi, yaitu pengalaman yang dilupakan atau dipersepsikan secara tidak sadar namun masih bisa diingat kembali. Yang selanjutnya ada collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif, yaitu kecenderungan dari cara berpikir dan bertindak seseorang yang bersumber dari lingkungan atau budaya dan bisa mempengaruhi respon biologis. Collective unconscious ini juga yang menjelaskan tingkatan terdalam dari psyche yang berisi akumulasi pengalaman yang diwariskan oleh spesies manusia dan spesies pramanusia. Yang keempat ada archetype, yaitu kumpulan persepsi dan pengalaman universal yang dapat dipakai oleh siapa saja karena berasal dari collective unconscious dan sejarah manusia. Macam-macam archetype. Yang pertama ada persona, yaitu sisi kepribadian yang ditunjukkan atau bright type. Yang kedua ada shadow, yaitu sisi kepribadian yang disembunyikan atau dark side. Yang ketiga ada anima, yaitu sisi feminim dari seorang laki-laki. Ada animus, yaitu sisi maskulin pada diri perempuan. Yang selanjutnya ada great mother, yaitu individu yang memiliki sisi keibuan baik yang positif maupun negatif. Yang selanjutnya ada wife or man, yaitu individu yang dapat mempengaruhi banyak orang dengan mengeluarkan banyak kata-kata yang bijaksana. Hero, yang artinya individu yang kuat, suka menolong dan berjuang melawan kejahatan. Yang selanjutnya ada self, yang dapat diartikan sebagai penyatuan semua archetype menjadi sebuah self-realization. Selanjutnya tahap perkembangan. Tahap perkembangan menurut Jung terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada childhood. Di dalam childhood ini ada berbagai tahapan lagi. Ada the anarchic, yaitu pada usia 0-6 tahun. Pada tahap ini kesadaran masih kacau dan tidak mampu diucapkan secara akurat. Ada the dualistic pada usia 8-12 tahun. Nah, pada tahap ini pembagian ego menjadi 2, ada objektif dan subjektif. Anak-anak sudah bisa menyadari tentang eksistensinya individu yang terpisah. Tahap perkembangan yang kedua yaitu youth, yaitu pada usia 13-34 tahun. Pada tahap ini, meningkatnya kegiatan, matangnya seksual, tumbuh kembangnya kesadaran dan pemahaman bahwa era bebas masalah dari kehidupan anak-anak sudah hilang. Ada tahap middle life,
yaitu sekitar umur 35-40 tahun. Pada tahap ini, aktualisasi potensinya yang bervariasi, juga muncul kebutuhan nilai spiritual. Dari nilai spiritual ini, bagian dari jiwa yang pada usia muda itu dikesampingkan. Karena manusia ketika usia muda itu akan lebih tertarik pada nilai materialistik daripada nilai spiritualnya. Sehingga pada usia ini disebut juga sebagai usia yang realisasi diri. Tahapan yang terakhir ada tahapan old age, yaitu sekitar umur 40 tahun ke atas. Pada tahapan ini, tenggelamnya alam sadar ke alam tak sadar. Banyak dari mereka yang mengalami kesengsaraan karena berorientasi pada masa lalu dan menjadi hidup tidak bermakna dan juga tidak ada tujuan. Jenis kepribadian pada manusia. Menurut Yang, kepribadian manusia terdiri dari dua. Yang pertama ada introvert, yang kedua ada extrovert. Menurut sikap dasarnya, introvert ini selalu mendengarkan perasaan batinnya dan mempunyai persepsi sendiri tentang dunia, lebih selektif dan subjektif dalam memilih lingkungan yang lebih cocok bagi mereka. Sedangkan ekstrovert ini akan mengeluarkan energi psikis keluar, sehingga mereka lebih objektif dan mudah terpengaruh oleh orang lain dibanding dengan perasaan batin mereka sendiri. Walaupun dari segi pemikirannya, seseorang yang introvert ini pemikirannya itu lebih konkret dan sering mendapat ide dan abstrak itu dari orang lain. Sedangkan introvert ini berpikir dengan sangat subjektif dan kreatif, menafsirkan data lama itu dengan cara yang baru. Menurut perasaannya, seseorang yang introvert ini akan menggunakan data objektif untuk melakukan sesuatu sehingga lebih bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Sedangkan introvert berdasarkan nilai subjektif mereka sendiri dan ketidakpedulian mereka terhadap dunia luar, sehingga sering membuat orang lain tidak nyaman. Selanjutnya ada fungsi intuiting. Seorang yang ekstrovert, intuitingnya melalui eksplorasi diri berbagai kreativitas dan dipolakan dengan cara tertentu untuk melahirkan sebuah kreativitas baru. Sedangkan introvert berdasarkan indera keenam, intuisi, yaitu proses kerjanya dikemudikan dari dalam diri. Dia penjelasan singkat mengenai analytical psychology yang dibawakan oleh Carl Gustav Jung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.